Yang pertama, Daud Bereh. Mayor Jenderal Teungku Muhammad Daud Bereh lahir di Bereh, Mutiara, Pidi, Aceh, 17 September 1899 dan meninggal di Banda Aceh 10 Juni 1987 pada umur 87 tahun dan akrab disapa Ayah Daud. Daud Bereh adalah mantan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan tokoh kontroversial yang populer di kalangan masyarakat Aceh. Ia melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan mendirikan NII akibat ketidakpuasannya atas pemerintahan Soekarno setelah menyelesaikan pendidikan di Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Selatan pada akhir 1920-an. Beliau merupakan seorang orator yang hebat. Beliau tak sungkan-sungkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, beliau pernah menasihati Teungku Muhammad Hasan, anak Ule Balang, Bentara Peneung untuk melarang permainan gende-gende atau gulat dan adu kerbau serta sapi untuk meramaikan pasar Lampoh Saka. Pada tahun 1939, bersama Teungku Abdul Rahman Gumpalang II mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Di masa revolusi, Teungku Muhammad Daud Bereh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946, memulai karirnya sebagai kepala kantor urusan agama pada akhir 1945 dan diangkat oleh pemerintah pusat menjadi gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Jabatan gubernur militernya ini dipegang sampai akhir 1949. Frustasi akan perkembangan politik setelah kemerdekaan, dia memimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh pada 1993 sampai 1962. Atas usaha mediasi dan persuasi dari Gubernur Ali Hasjimi yang merupakan anak didik beliau di masa revolusi, Pangdam Iskandar Muda Kolonel Muhammad Yasin, serta tokoh lainnya, beliau turun gunung mengakhiri pemberontakan selama 9 tahun dengan peristiwa yang dikenal dengan Ikrar Lamteh. Beliau selanjutnya menyatakan memundurkan diri dari panggung politik untuk terjun dalam masyarakat saja. Namun, pengaruh politik beliau kekal hingga wafatnya tahun 1987 sampai rezim Orde Baru pernah mengungsikan beliau ke Jakarta karena takut beliau dipengaruhi oleh pemberontakan yang kelak bertransformasi menjadi Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya ada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lahir di Desa Ambutun Kandangan, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Ibnu Hajar dengan nama asli Angli atau Hadari bin Umar. Ayahnya berasal dari Ambutun dan ibunya bernama Siti Hadijah, putri dari seorang kepala suku Dayak di Tamiang, Selayang, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Ibnu Hajar alias Hadari bin Umar alias Angli adalah seorang bekas letnan 2 TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DITI Kartosuwiryo. Dengan pasukan yang dinamakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan di bulan Oktober 1950. Untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah menempuh upaya damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer. Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih memberikan kesempatan pada Ibnu Hajar untuk menghentikan petualangannya secara baik-baik, sehingga ia menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi, setelah menerima perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri lagi dan melanjutkan pemberontakannya. Perbuatan ini dilakukan lebih dari 1 kali, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi, dan pada bulan Maret 1965, pengadilan militer menjatuhi hukuman mati kepada Ibnu Hajar. Selanjutnya ada Abdul Qahar Muzakkar. Abdul Qahar Muzakkar atau Abdul Qahar Muzakkar lahir di Lanipa, Sulawesi Selatan pada 24 Maret 1921 dan meninggal di La Solo, Sulawesi Tenggara pada 3 Februari 1965 pada umur 43 tahun. Abdul Qahar Muzakkar dengan nama kecil Lala Domeng adalah pendiri Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Pada awal tahun 1950-an, dia memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
dan mendirikan TII atau Tentara Islam Indonesia yang kemudian bergabung dengan Darul Islam atau DI dan di kemudian hari dikenal dengan nama DITII di Sulawesi Selatan dan Tenggara.